Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-12 untuk mata kuliah etika profesi membahas tentang apa yang disebut dengan ekosistem bisnis. Nah, di sini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dari ekosistem bisnis dan juga dinamikanya. Yang kedua, contoh keberhasilan dan kegagalan dari ekosistem bisnis yang terjadi di dunia bisnis. Yang ketiga adalah pentingnya inovasi dalam ekosistem bisnis. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang apa itu ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis ini merupakan metafora yang dipinjam dari seorang saintis biologi, James F. Moore yang mengatakan bahwa ekosistem bisnis merupakan komunitas ekonomi yang didukung oleh fondasi berupa interaksi di antara organisasi dan individu yang ada di dalamnya. Nah, di sini mereka semua adalah merupakan organisme dunia bisnis yang saling membutuhkan. Nah, kemudian sejak dikenalkan oleh Moore, pendekatan ekosistem semakin menjadi populer. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung bersifat vertikal, ekosistem bisnis melihat hubungan di antara anggota ekosistem sebagai suatu jejaring atau network yang berinteraksi secara dinamis. Di sini dia atau Moore menyebutkan anggota ekosistem itu sebagai aktor. Nah, jejaring network dalam suatu ekosistem menghubungkan anggota-anggota ekosistem yang bergantung dalam upaya mereka meraih suatu keberhasilan atau kesuksesan. Nah, masing-masing aktor itu memiliki kapabilitas tertentu yang dibutuhkan aktor lainnya. Tidak ada aktor yang memiliki seluruh kapabilitas, sehingga ia tidak memerlukan aktor-aktor lain dan menjadi dominan di dalam ekosistem bisnis. Nah, jadi dia tetap harus butuh aktor-aktor lain. Nah, sebagai contoh ekosistem, dikatakanlah di perusahaan otomotif, dia membutuhkan aktor lain yaitu pemasok suku cadang atau komponen otomotif. Dia juga perlu kerjasama dengan produsen ban, produsen AC, pembuat jok, distributor, perusahaan logistik, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan juga pendidikan serta tenaga pemasaran. Nah, sebuah perusahaan yang membutuhkan seluruh unsur yang memperkaya keunggulannya agar berhasil, dan unsur ini harus saling bekerja sama dengan anggota ekosistem lainnya. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, nanti akan ada contoh-contoh ekosistem di sektor otomotif di mana sedemikian banyaknya, ada hampir 15 komponen dari ekosistem bisnis. Juga saya membuat ekosistem untuk di industri perkapalan. Nah, intinya dalam ekosistem bisnis ini semuanya harus saling berkolaborasi di tengah kompetisi. Jadi menjadi kata kuncinya adalah kolaborasi di antara kompetisi. Artinya ini menggerakkan ekosistem bisnis yang harus bisa menyadarkan bahwa mereka harus berbagi atau sharing, baik itu pengetahuan, sumber daya, keahlian, serta spirit yang saling membutuhkan. Tidak ada lagi perusahaan yang berkompetisi satu dengan lainnya dengan satu konsep menang kalah. Jadi istilah no longer do companies compete with one another in a zero sum game ya. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, beberapa ada keberhasilan dan kegagalan daripada ekosistem. Contoh yang berhasil di Amerika itu ada namanya Silicon Valley ya. Ini menjadi suatu role model dan percontohan suatu ekosistem terbaik di dunia. Nah, dari berbagai riset diketahui berbagai aspek yang membahas detail mengenai Silicon Valley. Ini ada suatu kultur budaya kewirausahaan di dalam Silicon Valley itu. Nah, ada cerita menarik ya, bahwa Presiden Prancis Charles de Gaulle dia ingin mereplikasi Silicon Valley di Prancis, tapi ternyata gagal walaupun dia membawa seorang profesor dari Stanford University yang dulunya adalah bapak Silicon Valley. Kenapa ada gagal? Demikian juga
Di Amerika sendiri, di kawasan Dallas, Texas, ini juga gagal mereplikasi Silicon Valley. Apa sebabnya? Ternyata sebabnya adalah tidak adanya suatu ekosistem yang bisa mendukung keseluruhan. Dalam ekosistem itu ada 3 yang penting, yaitu pertama adalah apa yang disebut dengan bisnis ekosistem atau nilai pelanggan. Nah, kedua yang disebut dengan pengetahuan dan teknologi baru atau knowledge ecosystem. Dan terakhir adalah integrasi antara teknologi dan bisnis atau kita sebut dengan innovation system. Nah, ketiga faktor ini harus bisa berbaur, berkombinasi, membentuk suatu ekosistem yang baik. Nah, jadi harus bekerja sama dan ketiganya harus saling mendukung sehingga bisa berhasil seperti apa yang terjadi di Silicon Valley. Nah, ini adalah pentingnya ekosistem berhasil. Contoh yang lain adalah ekosistem bisnis di Microsoft, ya. Bagaimana dia memiliki jejaring pemasok yang luas, dia bekerja sama dengan yang namanya Intel Corporation untuk menciptakan prosesor dalam rangka untuk mendukung kinerja program Windows. Juga dia bekerja sama dengan perusahaan komputer seperti Samsung, Dell, Hewlett Packard, dan Asus. Nah, ini adalah bentuk ekosistem bisnis dari Microsoft yang berhasil. Demikian juga dengan ekosistem bisnis yang berhasil di Airbus dan Boeing, ya. Perusahaan Airbus dan juga Boeing menciptakan ekosistem bisnis dari partner mereka untuk memasok sedemikian banyak komponen-komponen dari pesawat terbang, yang mana ini semua bisa didatangkan dari banyak negara. Jadi menciptakan suatu jejaring dalam rangka untuk mendukung pembuatan dari pesawat terbang. Nah, hal yang lain lagi adalah pentingnya inovasi dalam ekosistem bisnis. Dalam ekosistem bisnis, perusahaan dituntut harus melakukan inovasi yang berkesinambungan. Karena jelas pasar itu bersifat dinamis dan terus bergerak. Nah, kita bisa melihat contoh kegagalan perusahaan-perusahaan yang dia terlambat untuk melakukan inovasi, ya. Kita bisa lihat BlackBerry, ya, kemudian juga Sony, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang gagal di dalam kaitan untuk melakukan inovasi-inovasi. Nah, ini pentingnya bahwa inovasi berkelanjutan ini adalah untuk menjaga pertumbuhan kinerja. Nah, jadi dalam hal ini risiko kegagalan inovasi. Nah, kalau dikatakan bahwa ekosistem bisnis selalu melahirkan perusahaan-perusahaan yang inovatif. Perusahaan-perusahaan inovatif ini terus memacu dan berproduktivitas. Ya, mereka melihat adanya kesempatan dalam sebuah proses untuk memenangkan persaingan bisnis yang ketat. Artinya kalau dalam istilahnya di red ocean, ya. Nah, kemudian bagaimana pasar juga bergerak dengan cepat. Nah, ini semua adalah hal-hal yang perlu yang dilakukan dalam rangka untuk tetap survive dengan ekosistem bisnis dengan mengutamakan yang namanya inovasi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.